Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin al-jemaah yang dimuliakan Allah, Khatib berwasiat dengan wasiatut taqwa. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin al-jemaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita dapat melaksanakan sebagian dari perintah Allah, yakni ibadah salat Jumat. Dan ibadah salat Jumat hari ini bertepatan dengan hari kedua bulan Ramadan. Insya Allah sampai hari ini 2 hari kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebulan yang akan datang kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan lancar, dengan sempurna, dan tujuan melaksanakan ibadah saum Ramadan kita dapat tercapai, terpenuhi, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin al-jemaah yang dimuliakan Allah, banyak hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan ibadah saum Ramadan sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah yang dapat dipetik adalah kalau kita mencermati ibadah saum Ramadan ini adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Menahan diri dari makan, dari minum, dan berhubungan suami istri pada siang hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa yang kita tahan sehingga kita tidak boleh melakukan, diantaranya adalah makan, minum, berhubungan suami istri, dan hal-hal lain yang membatalkan. Semua itu adalah merupakan simbol kesenangan duniawi. Dan ketika simbol kesenangan duniawi harus ditahan sedemikian rupa, maka makna yang dapat diambil dari ibadah saum Ramadan adalah kita melatih diri untuk supaya menahan diri agar kecenderungan kita kepada hal-hal duniawi, kecenderungan kita kepada kesenangan duniawi, kepada makanan, minuman, harta kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya, ditahan sedemikian rupa. Jangan sampai hidup kita lebih banyak kecenderungan kepada hal-hal duniawi dibanding dengan kepada hal-hal ukhrawi.
pada bulan Ramadan ini kita harus menjaga diri, introspeksi terhadap diri kita sendiri. Bahwa di luar bulan Ramadan, kehidupan kita hampir sepenuhnya digunakan untuk mencari harta, mencari dunia, mencari kesenangan duniawi. Dan ternyata pada bulan Ramadan semua itu dibalikkan faktanya. Jauhi kehidupan duniawi, jauhi kesenangan duniawi, jauhi segala apa yang cenderung kepada masalah-masalah duniawi sehingga melupakan ukhrawi. Itulah salah satu hikmah yang dapat diambil dari melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Hari ini kita di negara kita tercinta ini banyak menyaksikan terutama perilaku para pejabat, perilaku orang-orang kaya yang Allah memberi kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan harta. Ternyata kita sedang menonton sebuah perilaku yang teramat keji. Karena apa? Karena perilaku mereka ternyata bukan hanya cenderung kepada duniawi, tetapi sudah demikian kemaruk, sudah demikian serakah terhadap hal-hal duniawi. Sebagaimana sifat dunia, dunia itu akan menimbulkan kesombongan. Dunia itu akan memunculkan perasaan dia hebat. Dunia itu akan memunculkan sifat-sifat di mana ia ingin memperlihatkan kesenangan duniawinya di hadapan umat manusia. Karena itu dengan dunia yang mereka miliki, mereka memiliki sifat-sifat hedonisme. Mereka memamerkan kekayaannya. Kekayaan yang fantastis. Kekayaan yang tidak wajar mereka miliki. Kekayaan yang dalam berita kita sering mendengar harga tas yang branded saja puluhan juta bahkan ratusan juta. Yang sama sekali tidak pantas dimiliki oleh seseorang muslim, tidak pantas dimiliki oleh seseorang manusia pada saat ia memperoleh harta kekayaan yang semua itu sesungguhnya adalah bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala memberi harta kepada seseorang untuk menguji sejauh mana iman seseorang dengan memiliki harta itu. Tapi dengan pongahnya, dengan sombongnya, mereka memamerkan harta kekayaannya tanpa malu sedikit pun. Dan yang lebih ngeri lagi, harta kekayaan itu diperoleh dengan korupsi, diperoleh dengan manipulasi, diperoleh dengan cara-cara yang haram, diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal. Mereka sudah kemaruk serakah dengan jabatannya. Lebih ngeri lagi, jabatan itu digunakan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Yang sesungguhnya harta itu untuk dirinya cukup dengan sebagian kecil saja. Tetapi mereka ingin memperoleh, ingin memiliki kelebihan-kelebihan dari harta yang sesungguhnya sama sekali tidak berguna bagi dia sendiri, apalagi bagi orang lain. Apa yang kita saksikan, apa yang kita tonton dari perilaku pejabat-pejabat kita yang korup seperti itu harus menjadi gambaran bagi kita. Kita mungkin bersyukur, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi kesempatan kepada kita untuk mengeruk keuntungan dengan tanpa ajaran yang benar, dengan tanpa akhlak yang benar. Kita tidak mendapat kesempatan untuk melakukan hal itu. Tetapi sebaik-baik orang yang tidak memiliki harta kekayaan, sebaik-baik orang yang miskin, tentu dalam kemiskinan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menerima keadaan kemiskinan, keadaan kesederhanaan, keadaan serba kekurangan dalam ketaatan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kondisi kita sekecil apapun harus kita syukuri. Artinya,
Allah tidak sedang memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan perbuatan yang haram. Allah tidak sedang memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Allah tidak sedang memberikan kepada kita. Allah sedang memberikan kesempatan kepada orang-orang yang diuji dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dengan hartanya. Apakah mereka dapat diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah mereka menunjukkan keimanan yang kuat atau tidak? Kita sedang menyaksikan kondisi yang seperti itu. Oleh karena itu, ibadah saum Ramadan yang sebulan penuh ini, mari kita laksanakan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir untuk terus mendekat kepada Allah. Kita berpikir untuk terus bertaqarrub kepada Allah. Kita berpikir untuk terus meninggalkan kehidupan dunia yang akan menjatuhkan kita kepada jurang kehinaan, akan menjatuhkan kita kepada jurang neraka kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kesadaran kepada kita dengan ibadah saum Ramadan ini, agar kita senantiasa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepadanya dan meninggalkan hal-hal duniawi yang akan menjerumuskan kita kepada kecelakaan dunia maupun kecelakaan akhirat. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.